Saat ini, Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global. Kemarin, saya menonton film Jumbo, hasil karya animator muda Indonesia. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia. Sebuah video dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bikin heboh. Bukan karena isinya yang memotivasi, tapi karena justru dihujat habis-habisan oleh netizen. Dislike-nya puluhan ribu, komentarnya gila-gilaan, pedes banget. Kok bisa? Bukankah isinya video yang positif? Bicara soal semangat anak muda, potensi bonus demografi, bahkan pakai contoh film yang lagi hit segala. Tapi kenapa kok responnya negatif? Apa yang salah? Kenapa pesan yang kelihatannya positif malah terasa menyakitkan buat sebagian orang? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan komunikasi ini? Agar kita juga nggak terjebak dalam pola yang sama saat bicara ke tim, ke klien, atau ke audiens kita sendiri. Penasaran? Mari kita gali lebih dalam. Beberapa hari lalu, sebuah video dari kanal YouTube pribadi Wakil Presiden Gibran dengan hashtag "Ini Giliran Kita" mendadak ramai jadi pembicaraan. Bukan karena isi pesannya yang luar biasa, tapi karena respon netizen yang luar biasa keras. Dislike membanjiri, komentar pedas bermunculan. Meskipun niatnya untuk memotivasi, video ini menuai reaksi negatif dari warganet. Hingga 21 April 2025, video tersebut telah ditonton lebih dari 280.000 kali dengan jumlah dislike mencapai hampir 30.000. Sementara like-nya hanya sekitar 2.600. Sebenarnya apa sih isi video Wapres tersebut? Teman-teman, tantangan ini memang ada. Bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Dalam video berjudul Generasi Muda, Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia yang diunggah di kanal YouTube pribadi Gibran Rakabuming Raka pada 19 April 2025, Gibran menyampaikan pandangannya mengenai potensi bonus demografi Indonesia serta apresiasinya terhadap pencapaian anak muda di berbagai bidang. Isi utama video tersebut diantaranya 1. Bonus demografi sebagai peluang besar. Gibran menekankan bahwa Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif sangat tinggi. Ia mengajak generasi muda untuk memanfaatkan momentum ini guna mendorong kemajuan bangsa. Dan yang kedua, apresiasi terhadap prestasi anak muda. Dalam video tersebut, Gibran memberikan apresiasi kepada tim nasional sepak bola U17 Indonesia atas pencapaian mereka. Ia juga menyoroti kesuksesan film animasi lokal berjudul Jumbo yang dianggapnya sebagai bukti kemampuan anak muda Indonesia dalam industri kreatif. Dan yang ketiga, optimisme terhadap masa depan. Gibran menyampaikan keyakinannya bahwa dengan semangat dan kerja keras, generasi muda Indonesia dapat menghadapi tantangan global dan membawa negara menuju masa depan yang lebih baik. Kita sudah dengarkan 3 poin utama dalam video Mas Gibran di bagian sebelumnya. Semuanya bagus, tapi kenapa pesan ini tidak diterima dengan baik? Kenapa video yang isinya optimis malah ditanggapi dengan sinis? Mungkin bukan isi pesannya yang keliru, tapi cara dan siapa yang menyampaikan. Netizen hari ini makin peka terhadap konteks. Mereka bisa membedakan mana ajakan tulus dan mana yang terasa hanya pencitraan. Dan ketika ada jarak antara kata-kata dan persepsi publik terhadap tindakan, maka muncul reaksi keras. Dan itulah titik kegagalan komunikasinya. Mari kita gali lebih dalam mengapa pesan yang bagus dalam video tersebut justru mendapat respon yang negatif. Oh ya, sebelum kamu tonton video ini sampai habis, perlu saya sampaikan lagi bahwa semua konten video di channel ini adalah bertujuan untuk edukasi seputar komunikasi dan persuasi. Jadi ini bukan tentang politik, tapi komunikasi. Nah, ada 3 penyebab utama mengapa video Gibran ini yang isinya positif tapi justru menuai banyak sekali respon negatif. Sebab pertama, ketidaksesuaian antara pesan dan realita. Gibran berbicara tentang potensi generasi muda dan bonus demografi. Namun, masyarakat merasa pemerintah belum cukup hadir dalam realitas mereka, terutama soal lapangan kerja yang terbatas, ketidakjelasan dukungan terhadap industri kreatif, dan isu ekonomi serta pendidikan yang belum tersentuh secara konkret. Kenyataannya,
Anak muda hari ini hidup dalam pusaran tekanan berlapis-lapis, didesak untuk cepat berhasil, jadi sandaran keluarga, bertarung dengan ketidakpastian kerja, sambil mencoba merancang masa depan di tengah hidup yang makin mahal. Mereka disebut generasi tangguh, tapi siapa yang peduli saat mereka mulai lelah dan jatuh? Di balik label produktif, ada sunyi yang menyimpan sesak, tekanan batin, pikiran yang lelah, dan jiwa yang kehilangan arah. Dunia kerja minta mereka lari cepat, tapi tak pernah bertanya, masih kuatkah napasmu? Bonus demografi mungkin lebih tepat disebut beban demografi, kalau tak ada ruang untuk mereka sekedar menjadi manusia. Nah, disinilah masalah komunikasi terjadi. Kita bicara tentang kesalahan framing, kesalahan timing, dan kurangnya empati. Kontennya pakai gaya motivasional, tapi tanpa konteks konkret. Audiensnya anak muda, tapi bahasanya ya agak textbook. Yang bikin makin runyam, kontennya muncul di tengah isu ekonomi yang terasa berat banget. Banyak anak muda kerja serabutan, cari kerja susah, harga barang mahal. Jadi ketika seorang pejabat publik bilang, kalian generasi hebat, semangat ya, kesannya malah jadi kayak, lah lu ngerti apa? Inilah titik klimaksnya. Rakyat bukan marah karena nggak suka motivasi. Mereka marah karena merasa tidak didengar. Komunikasi jadi kelihatan satu arah, bukan dua arah, dan ini fatal dalam komunikasi publik. Communication Accommodation Theory yang dikembangkan oleh Howard Giles menjelaskan kita cenderung akan lebih terhubung dengan orang yang menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan situasi dan kondisi kita. Bukan cuma soal nada bicara atau bahasa tubuh, tapi juga konteks emosional dan realitas sosial yang sedang kita alami. Teori tersebut menjelaskan ada dua cara utama. Yang pertama, convergence. Kita nyamain nih gaya bicara, nada, bahkan pilihan kata biar lebih dekat sama orang yang kita ajak bicara. Dan yang kedua adalah divergence. Kita malah menegaskan perbedaan. Biasanya buat dipakai untuk nunjukin kekuasaan, jarak, atau menjaga otoritas. Sekarang kita balik ke video Wapres Gibran. Kenapa pesannya nggak nyampe? Karena gaya komunikasinya tidak melakukan convergence ke audiens. Gaya penyampaiannya terasa terlalu formal, terlalu berjarak, tanpa penyesuaian emosional yang relevan sama dunia anak muda. Karena ketidaksesuaian itu, maka dampaknya pesan yang positif justru terlihat seperti lip service aja, karena tidak menyentuh kenyataan yang mereka alami. Penyebab kedua, gaya komunikasinya terlalu normatif dan datar. Monolog berdurasi 6 menit tersebut dianggap terlalu scripted, tanpa sentuhan emosional atau cerita personal yang menyentuh hati. Komunikasi yang datar dan scripted bukan cuma bikin bosen, tapi juga bikin orang nggak merasa disapa. Dan ketika audiens merasa tidak tersambung secara emosional, maka tidak muncul rasa percaya, tidak tumbuh keterlibatan. Gaya komunikasinya terlalu normatif. Bahasa-bahasa seperti generasi muda harus memanfaatkan bonus demografi. Kita harus optimis menatap masa depan. Saya mengapresiasi anak-anak muda berprestasi. Semua kalimat itu benar, tapi juga terlalu benar hingga kehilangan rasa. Kita tidak mendengar nada lelah, semangat, atau emosi personal di dalamnya. Tidak ada cerita pribadi yang membumi, yang bikin kita mikir, wah, gue juga pernah ngerasain itu. Monolog Gibran jadi terkesan formal, tanpa modulasi emosi, minim gesture, atau ekspresi yang mengundang kehangatan. Akibatnya, niat baik dari pesan itu tidak sampai karena kemasannya tidak menyentuh. Dalam seni berbicara dan mempengaruhi, Aristoteles menyebut bahwa komunikasi yang efektif harus menggabungkan 3 elemen. Yang pertama logos, yaitu argumen berbasis logika, data, dan fakta. Yang kedua pathos, emosi yang membangkitkan perasaan dan empati audiens. Dan yang ketiga ethos, kredibilitas pembicara. Apakah ia dipercaya, disukai, dan dianggap layak untuk didengar. Retorika yang kuat adalah ketika ketiganya hadir saling menguatkan. Gibran menggunakan banyak elemen logika dan data, menyebut bonus demografi sebagai peluang emas, menyampaikan fakta keberhasilan anak-anak muda, dan menjelaskan urgensi menghadapi tantangan global dengan inovasi. Ini adalah sisi logos yang kuat, informatif, rasional, penuh struktur. Tapi di sisi emosi atau patosnya, video ini terasa dingin. Tidak ada cerita pribadi yang menyentuh, ekspresi kegelisahan anak muda, nada suara atau visual yang menyulut semangat atau empati. Tanpa elemen ini, audiens tidak merasa diwakili, tidak merasa didengar, apalagi
didekati. Sebagai wakil presiden, etos beliau kuat secara jabatan. Tapi dalam dunia digital, kredibilitas juga dibangun lewat koneksi emosional dan keaslian. Menurut Richard West dan Lynn H. Turner dalam buku Introducing Communication Theory, Analysis and Application, etos mengacu pada karakter, intelijensi, serta niat baik yang dipersepsikan dari seorang pembicara ketika berpidato. Sederhananya, etos merupakan kredibilitas yang dimiliki pembicara. Menurut Aristoteles, penyampaian pidato oleh orang yang terpercaya akan lebih persuasif dibanding pidato seseorang yang kejujurannya dipertanyakan. Etos bukan soal siapa kamu di atas kertas, tapi siapa kamu di mata audiens. Saat logos mendominasi tetapi patos tidak hadir dan etos terasa artifisial, maka komunikasi berubah dari menggerakkan menjadi sekedar mengumumkan. Penyebab ketiga, tidak melibatkan publik sebagai subjek. Dalam video berdurasi 6 menit itu, Gibran menyebut dua kebanggaan anak bangsa. Yang pertama adalah keberhasilan Timnas U17 dan yang kedua adalah prestasi film animasi lokal Jumbo. Tapi yang muncul bukan rasa bangga kolektif. Justru banyak netizen merasa terasing dari narasi itu. Kenapa? Karena publik tidak dilibatkan dalam cerita sebagai subjek aktif. Yang ditampilkan hanya hasil, bukan perjalanan bersama. Seolah-olah pemerintah berdiri di panggung utama dan publik hanya menjadi penonton yang diberi kabar baik. Mari lihat dari sisi psikologi komunikasi publik. Ketika seseorang merasa tidak punya peran dalam keberhasilan yang diklaim, akan muncul jarak emosional. Itu bukan keberhasilan pemerintah, itu kerja keras pemain bola. Itu bukan karena negara, itu karena kerja gila-gilaan anak-anak kreatif. Di sini, publik tidak melihat pemerintah sebagai kita, tapi sebagai mereka. Dan dalam komunikasi politik maupun kepemimpinan, ketika narasi berubah dari kita menjadi mereka, maka dukungan berubah jadi penolakan. Coba bandingkan dua gaya penyampaian berikut. Yang pertama, gaya normatif dan klaim terpusat. Kita bangga atas prestasi Timnas U17 dan film Jumbo yang membanggakan nama Indonesia. Yang kedua nih, gaya melibatkan publik. Terima kasih buat kamu yang selalu mendukung Timnas dari layar kaca, yang bangga pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Terima kasih buat anak muda yang nonton Jumbo di bioskop dan ikut bangun industri kreatif kita. Versi kedua terasa lebih personal, mengakui kontribusi emosional, sosial, dan bahkan konsumtif dari masyarakat. Itu membuat publik merasa terlibat, bukan sekedar disuguhi. Jadi, ini bukan soal Gibran pribadi. Ini soal pelajaran penting dalam komunikasi publik. Kita semua pernah berada di posisi ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Entah itu pas jadi pembicara, presentasi, bikin video, atau bahkan saat ngobrol sama tim di kantor. Tapi ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil dari video Wapres Gibran ini. Bahwa komunikasi itu bukan hanya soal mengumumkan, tapi soal mengajak merasa. Bayangkan seperti ini, kamu lagi duduk atau berdiri di depan banyak orang. Lalu kamu bacakan prestasi demi prestasi. Kalimatnya rapi, datanya lengkap, logikanya kuat. Tapi setelah itu hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada senyum, apalagi mata berkaca-kaca. Kenapa? Karena kamu hanya bicara dari kepala, bukan dari jiwa. Dalam komunikasi publik, niat baik saja tidak cukup. Harus ada kepekaan terhadap konteks sosial. Kredibilitas yang dibangun dengan konsistensi. Gaya komunikasi yang mengajak, bukan menggurui. Jika pesan ingin diterima, maka cara menyampaikan harus memperhatikan logika, kredibilitas, dan terutama emosi publik. Lalu apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Pelajaran pertama, selaraskan antara pesan dan realita. Caranya dengan berempati. Komunikasi yang baik bukan tentang apa yang kita sampaikan, tapi tentang apa yang dirasakan audiens ketika mendengarnya. Dalam dunia persuasif, ini disebut audience-centric messaging. Kalau kamu mau menyentuh hati orang, kamu harus bicara dari dunia mereka, bukan dari panggungmu sendiri. Bukan kamu bicara sebagai kamu, tapi kamu bicara sebagai kita. Misalnya, bukan cuma bilang bonus demografi adalah peluang, tapi ajak orang membayangkan gimana rasanya jadi pemuda di kota kecil yang nggak punya akses teknologi. Bukan cuma memuji Timnas, tapi hadirkan cerita bagaimana perjuangan mereka bisa jadi inspirasi buat kamu yang hari ini mungkin lagi ngerasa gagal. Ini bukan cuma soal pejabat, ini pelajaran juga buat kita semua. Buat kamu yang jualan online, buat kamu yang bikin konten setiap hari, buat kamu yang memimpin tim, atau kamu yang lagi berjuang meyakinkan klien, atau bahkan
menenangkan anak buahmu yang lagi drop semangatnya. Kalau kamu mau didengar, jangan mulai dari ego. Mulailah dari empati. Jangan tanya, apa yang mau aku sampaikan? Tanya dulu, apa yang sedang mereka rasakan sekarang? Saya ingat waktu salah satu peserta pelatihan saya bilang, Pak, saya udah capek jualan. Kayaknya orang tuh susah banget percaya sama saya. Lalu saya bertanya, kamu jualan itu tujuannya apa? Lalu dia menjawab, tujuannya buat capai target. Nah, saya bilang nih, coba jualan mulai dari tujuan rasa ingin membantu. Tanyakan dulu, apa yang Anda butuhkan hari ini? Dan hasilnya berubah. Karena komunikasi yang berangkat dari empati bukan sekedar promosi, tapi solusi. Dan ini pelajaran juga buat kita semua. Jangan mulai dari ego, mulailah dari empati. Pelajaran kedua, bicaralah sebagai manusia. Gaya datar dan normatif ini membuat komunikasi menjadi kehilangan jiwa. Pesan jadi kering, tidak ada rasa. Tak terasa otentik. Penonton merasa ini pasti skrip, bukan dari hati. Susah menumbuhkan kepercayaan karena suara dan gesture tidak mencerminkan keyakinan atau empati. Dan engagementnya akan rendah karena audiens tidak merasa diajak berbicara. Hanya disuruh mendengarkan. Komunikasi publik yang hanya fokus pada informasi tanpa memperhatikan emosi dan koneksi akan terasa jauh dan hambar. Audiens tidak menilai seberapa pintar kamu bicara, tapi seberapa tulus kamu hadir. Jadi, kalau kamu seorang pemimpin, seorang konten kreator, atau seseorang yang ingin menginspirasi orang lain, ingat, jangan hanya bicara untuk didengar. Bicara supaya orang merasa dilibatkan, dipahami, dan diajak maju bersama. Jangan hanya mengandalkan logos, bangun juga patos supaya audiens merasa. Dan jangan lupakan etos supaya audiens percaya dan hormat. Pelajaran ketiga, libatkan publik sebagai subjek. Kalau kamu cuma menyampaikan info, orang mungkin dengar. Tapi kalau kamu menyentuh rasa, orang akan ingin terlibat dan mereka akan ingat selamanya. Jadi saat kamu menyampaikan sesuatu, baik itu ide, promosi, atau ajakan, jangan cuma pakai kepala, gunakan emosi dan empati. Libatkan audiens bukan sebagai penonton saja, tapi sebagai bagian dari cerita. Karena dalam dunia komunikasi hari ini, yang dingin akan dilupakan, yang hangat akan digenang. Gimana contohnya? Gini, misalnya kamu sebagai seorang leader, kamu mengatakan versi yang tidak melibatkan audiens. Contoh, bulan ini kita berhasil capai target revenue 120%. Ini bukti bahwa strategi yang kita susun di awal tahun berjalan sesuai rencana. Apa yang salah dari kalimat ini? Tim akan merasa ini adalah kemenangan manajemen. Mereka hanya jadi pelaksana, bukan bagian dari cerita. Nah, kalau contohnya berikut ini adalah versi yang melibatkan emosi dan kebersamaan. Aku masih ingat, waktu awal bulan kita sempat pesimis bisa capai target. Tapi kalian tetap gas, tetap jaga semangat. Makasih ya buat yang rela lembur, buat yang berani negosiasi meski ditolak. 120% ini bukan soal angka, ini soal perjuangan kita bareng-bareng. Efeknya, tim akan merasa dihargai, dipeluk emosinya, dan bangga menjadi bagian dari pencapaian bersama. Di dunia komunikasi, yang paling sulit bukan memilih kata, tapi menyampaikan rasa. Gibran mungkin bicara tentang prestasi, tapi lupa mengajak kita merasa. Maka pesan itu terdengar rapi, tapi hambar. Dan bukankah kita juga sering begitu? Kita sampaikan info ke tim, ke pelanggan, ke audiens, tapi tanpa sadar kita bicara dari atas panggung. Padahal yang orang butuhkan bukan suara dari atas, tapi suara yang hadir di samping. Komunikasi yang menyentuh itu bukan tentang memamerkan peran kita, tapi mengakui peran mereka. Bukan soal siapa yang bicara paling keras, tapi siapa yang paling tulus menyimak. Kita semua bisa belajar dari ini, bahwa kalau mau didengar, mulailah dengan mendengar. Kalau mau dipercaya, mulailah dengan mengerti. Dan kalau kamu ingin jadi komunikator yang bukan hanya didengar, tapi juga dikenang, jangan hanya bicara dari kepala. Bicaralah dari hati.